terhormat Bapak Ekanto selaku coach, yang terhormat Bapak Dr. Mulyono selaku mentor, yang terhormat Bapak Subagir selaku penguji. Saya Yusita Indrastiwi, apoteker di Puskesmas Merau, akan mempresentasikan seminar hasil aktualisasi saya berjudul Pemberian label obat dalam rangka pengelolaan dan pengendalian obat yang mendekati expired di Puskesmas Merau, Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang saya memilih judul ini, di Puskesmas Merau pemantauan dan pengendalian obat yang masih belum optimal karena selama ini pemantauan obat ED masih menggunakan metode FIFO dan FIBO. Belum optimalnya pengendalian obat ED dibuktikan dengan masih diketemukannya banyak obat yang bercampur antara obat yang ED-nya pendek bercampur dengan obat yang ED panjang. Kondisi ini akan membuat obat lebih banyak yang mendekati waktu kadaluarsa, yang akan menambah daftar obat kadaluarsa di Puskesmas Merau. Hal ini beresiko pada pemberian obat dengan kadaluarsa terlalu dekat kepada pasien. Selain itu, dengan makin banyaknya obat kadaluarsa di Puskesmas, maka akan merugikan kas negara. Serangkaian kegiatan yang saya laksanakan selama proses aktualisasi, ada 9 kegiatan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Tapi pada kenyataannya di lapangan ada 2 kegiatan tambahan, jadi menjadi 11 kegiatan tambahan. Yang pertama, kegiatan 1 melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Tercapai pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di ruang Kepala Puskesmas Merau. Hasil dari kegiatan pertama ini yaitu berupa surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi dari mentor. Yang kedua berupa notulen dengan isinya saran dari mentor. Kemudian yang ketiga adalah di sini foto bukti konsultasi dengan mentor. Keterkaitan aneka dari kegiatan ini yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalismenya musyawarah, etika publiknya komunikatif sopan dan hormat, komitmen mutunya berorientasi mutu, anti korupsinya disiplin dan jujur. Kegiatan yang kedua berkoordinasi dengan rekan kerja di farmasi Puskesmas Merau. Tahap kegiatan memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi, meminta saran dan masukan dari rekan kerja. Kegiatan tersebut tercapai pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang obat Puskesmas Merau. Hasil dari kegiatan ini yaitu notulen yang berisi saran dan persetujuan dari rekan kerja untuk membantu pada proses aktualisasi. Yang kedua, ini adalah foto di mana kami sedang berkoordinasi sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan kedua. Keterkaitan aneka dengan kegiatan ini yang pertama akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme musyawarah mufakat, etika publik komunikatif sopan, komitmen mutunya berorientasi mutu, dan anti korupsinya jujur. Kemudian kegiatan ketiga melakukan pencatatan obat ED. Tahapan kegiatannya melakukan pencatatan ED obat, mengelompokkan jenis obat dengan expired sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan, di mana obat yang ED kurang dari 3 bulan, obat yang ED lebih dari 3 bulan kurang dari 6 bulan, obat yang ED lebih dari 6 bulan kurang dari 1 tahun. Tercapai pada tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2020. Bertempat di gudang obat Puskesmas Merau. Hasil dari kegiatan ini didapatkan foto pencatatan pengelompokan obat berdasarkan expired obat yang sudah ditentukan tadi. Keterkaitan aneka dengan kegiatan ini yang pertama akuntabilitas jujur, nasionalisme tanggung jawab, etika publiknya cermat, komitmen mutunya berorientasi mutu, dan anti korupsinya jujur. Kegiatan keempat, pembuatan tabel ED obat dari hasil pencatatan expired obat. Tabel kegiatannya membuat tabel dari hasil pencatatan obat yang akan expired kurang dari 3 bulan, expired lebih dari 3 bulan kurang dari 6 bulan, expired lebih dari 6 bulan kurang dari sama dengan 1 tahun. Kemudian tahap kegiatan kedua mencetak tabel obat ED tadi. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 5 Februari 2020 bertempat di ruang obat Puskesmas Merau. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa tabel obat yang mendekati expired. Di sini ada daftar obat sesuai dengan 3 kategori. Yang pertama warna merah, yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna hijau. Di mana yang warna merah itu expirednya kurang dari 3 bulan, yang warna kuning expirednya lebih dari 3 bulan kurang dari 6 bulan, yang warna hijau expirednya lebih dari 6 bulan kurang dari sama dengan 1 tahun. Keterkaitan kegiatan ini dengan nilai aneka, yang pertama akuntabilitas jujur, yang kedua nasionalismenya tanggung jawab, yang ketiga etika publiknya cermat, yang keempat komitmen mutunya berorientasi mutu, dan yang kelima anti korupsinya jujur. Kemudian kegiatan kelima menata obat berdasarkan FIFO dan FIFO.
Tahapan kegiatannya mengelompokkan obat dengan merek yang sama dengan ide yang berbeda. Yang kedua, menyusun obat berdasarkan sistem FIFO dan FIFO, di mana obat dengan expired yang pendek dan datang terlebih dahulu ditempatkan di bagian depan, obat yang expirednya panjang dan datang lebih lama ditempatkan di bagian belakang. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 7 Februari 2020, bertempat di gudang obat Puskesmas Serau. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa tersusunnya obat sesuai dengan FIFO dan FIFO. Jadi ini adalah obat yang sudah kami susun sesuai dengan FIFO dan FIFO sebelum kita labeli sesuai dengan label yang sudah ditentukan. Keterkaitan kegiatan ini dengan nilai aneka, yang pertama akuntabilitasnya tanggung jawab, yang kedua nasionalismenya tanggung jawab juga, etika publiknya cermat, komitmen mutunya berorientasi mutu, dan anti korupsinya peduli. Kegiatan keenam, menyiapkan label untuk informasi expired obat. Tahapan kegiatannya mencari referensi bentuk label obat expired. Yang kedua, menentukan warna label, yaitu warna merah untuk obat yang expirednya kurang dari 3 bulan, warna kuning untuk obat yang expirednya lebih dari 3 bulan kurang dari sama dengan 6 bulan, warna hijau untuk obat yang expirednya lebih dari 6 bulan kurang dari sama dengan 1 tahun. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 8 Februari 2020, bertempat di gudang obat Puskesmas Serau. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu terbentuknya label 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Keterkaitan aneka dengan kegiatan tersebut, yang pertama akuntabilitas kejelasan target, yang kedua nasionalisme tanggung jawab, yang ketiga etika publik cermat, yang keempat komitmen mutu berorientasi mutu, kemudian yang terakhir anti korupsi peduli. Kegiatan yang ketujuh, menempel label obat pada wadah obat berdasarkan waktu expirednya. Tahapan kegiatannya, menempel label obat pada wadah obat, 2. Menempel label dengan warna yang berbeda. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 12 Februari 2020, bertempat di gudang obat Puskesmas Serau. Hasil dari kegiatan ini berupa foto obat yang sudah terlabeli, yaitu label 3 warna, merah, kuning, dan hijau sesuai dengan kriteria expired yang sudah ditentukan. Keterkaitan nilai aneka dari kegiatan ini, yang pertama akuntabilitas tanggung jawab, yang kedua nasionalisme kerja keras, yang ketiga etika publiknya cermat, yang keempat komitmen mutu berorientasi mutu, dan yang kelima anti korupsinya peduli. Kegiatan 8, melakukan sosialisasi aktualisasi yang sudah dilakukan kepada unit terkait puskesmas dan petugas desa. Ini adalah kegiatan tambahan di mana sebelumnya ada kendala, yaitu masih banyaknya tenaga ASN di Puskesmas Serau yang belum memahami apa itu label obat, belum memahami apa itu tabel tentang daftar obat yang mendekati expired. Oleh karena itu, strategi penyelesaiannya menambah kegiatan dengan melaksanakan sosialisasi kepada semua unit terkait, baik di puskesmas maupun di induk atau di desa. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rutinitas bulanan di puskesmas, yaitu pada saat rapat staf. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 17 Februari 2020, bertempat di Puskesmas Serau. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa sosialisasi kepada semua unit terkait, baik di desa maupun di induk puskesmas. Kemudian terdistribusinya tabel obat expired kepada setiap unit yang ada di puskesmas dengan tujuan tabel tersebut sebagai acuan dalam pemberian resep kepada pasien sesuai dengan expired yang dekat. Jadi obat cepat dapat didistribusikan dengan acuan dari tabel obat expired yang sudah dibikin. Keterkaitan aneka dengan kegiatan ini, akuntabilitasnya jujur, nasionalisme tanggung jawab, etika publiknya disiplin, komitmen mutunya berorientasi mutu, dan anti korupsinya jujur. Kegiatan 9, melakukan evaluasi aktualisasi yang sudah dijalankan. Tahapan kegiatannya yang pertama, menilai capaian, kekurangan, dan hambatan dalam kegiatan pengelolaan dan pengendalian obat yang mendekati ED. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan demonstrasi dan hasil evaluasi kepada mentor. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan bila ada saran dan masukan dari mentor. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 26 Februari 2020, bertempat di ruang Kepala Puskesmas Serau. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa monitoring obat dan evaluasi obat. Di sini dapat dilihat ada tabel monitoring dan evaluasi obat expired selama di Puskesmas Serau setelah atau pasca pelabelan. Jadi ada jumlah di sini yang sebelum pelabelan dan sesudah pelabelan.
Dari hasil data yang diperoleh, dapat dibedakan secara signifikan sebelum dilakukan pelabelan itu obat yang mendekati expired sangat banyak. Setelah dilakukan pelabelan dan kita evaluasi selama 1 bulan, obat yang mendekati expired sudah banyak yang didistribusikan kepada pasien. Jadi mengurangi obat kadaluarsa di puskesmas. Analisa dampaknya dari kegiatan ini: akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme bekerja keras, etika berpikir cermat, komitmen mutunya berorientasi mutu, dan anti korupsi. Kegiatan 10. Kegiatan berkala untuk kelanjutan pelabelan expired obat. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang kedua yang sebelumnya ada kendala di kegiatan ini karena waktu habituasi yang diperpanjang memungkinkan untuk melakukan kegiatan metode pelabelan lagi selanjutnya, sehingga strategi penyelesaiannya menambah kegiatan, yaitu kegiatan berkala untuk kelanjutan pelabelan obat yang mendekati expired. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 3 sampai 4 Maret 2020, bertempat di gudang obat Puskesmas Ngeraung. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa print out tabel obat yang mendekati ED dan foto yang obat yang sudah dilabeli. Jadi ini adalah daftar obat yang mendekati expired selanjutnya ya, yang sebelumnya sudah dibuat, dan ini adalah kelanjutannya 1 bulan lebih panjang daripada sebelumnya. Jadi ini adalah tabel obat expired yang baru. Keterkaitan nilai aneka dari kegiatan tersebut: yang pertama akuntabilitas yang tanggung jawab, nasionalismenya tanggung jawab, etika publiknya cermat, kemudian komitmen mutunya berorientasi mutu, anti korupsinya peduli. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang 11, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan: mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua, menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 9 Maret 2020, bertempat di Puskesmas Ngeraung. Hasil dari kegiatan tersebut adalah soft file hasil laporan aktualisasi. Dari hasil kegiatan aktualisasi sudah saya laksanakan, dapat disimpulkan penataan dan pencatatan obat menjadi lebih rapi. Kemudian melalui metode pelabelan obat dan pembuatan tabel daftar obat yang mendekati expired sangat membantu dalam pemantauan obat yang mendekati ED untuk segera bisa didistribusikan. Kemudian saran dari kegiatan aktualisasi yang sudah dilaksanakan: kegiatan pelabelan dan pembuatan tabel daftar obat mendekati ED agar terus dilaksanakan untuk setiap bulannya. Kemudian yang kedua, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian obat expired di Puskesmas Ngeraung. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.